Saat Perang Pasifik, atau yang lebih dikenal dengan Perang Asia Timur Raya, yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The Japanese surrender. Great Britain, Russia, and China will be represented by high-ranking officers. Sekitar pukul 2 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir datang ke rumah Hatta. Hatta pun membolehkan Syahrir masuk. Syahrir, berapa? Ada yang ingin kusampaikan, ini sangat penting, Bu. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik. Silakan duduk terlebih dahulu. Ada apa, Bung? Jadi begini, Bung. Saya mendengar berita bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kemerdekaan Indonesia kita percepat saja, tanpa adanya bantuan dari PPK? Apakah benar berita tersebut, Syahrir? Iya, kita harus mengambil kesempatan itu. Namun siapa yang akan memproklamasikannya? Menurut saya, Bung Karno lah yang pantas melakukannya. Tapi apakah Bung Karno akan menyetujuinya? Secara pribadi, dia adalah pemimpin PPKI. Kalau begitu, kita harus menemui beliau sekarang. Ya, baiklah. Akhirnya Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Ya, bentar. Ada apa? Ada yang ingin kami sampaikan, Bung. Apa itu? Ya, masuk. Silakan duduk. Saya mendengar berita bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa benar semua itu? Dapat saya pastikan bahwasanya berita tersebut benar, Bu. Itulah yang saya pikirkan. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita ini. Baiklah, Bu. Mungkin Anda lebih tahu apa yang lebih baik untuk masa depan negara ini. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Bu. Kami undur diri. Mari saya antar. Baiklah. Akhirnya, Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, dua orang pemuda lainnya, Subadio Sastro Satomo dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bu, bagaimana keputusannya? Kami berdua belum mengambil keputusan apapun, karena berita tersebut belum tentu kebenarannya. Kami sangat yakin, Bung. Hampir seluruh pemuda Indonesia mendengar berita ini. Bukankah ini kesempatan yang sangat bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kami berdua pun senang mendengar itu. Namun, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara matang. Kami barisan para pemuda ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia. Mari laksanakan. Kami rindu kebebasan. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, Subadio dan Subianto pun meninggalkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan rasa kesal. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Setelah 2 kali perwakilan pemuda mendatangi ke Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolaknya.
Akhirnya, barisan para pemuda mengadakan rapat di ruang bakteriologis laboratorium Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Khairul Saleh. Pertemuan itu menghasilkan Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri, mengajak Soekarno-Hatta berunding untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, perwakilan pemuda Darwis Kana mendatangi Bung Hatta dan Bung Karno. Setiba di rumah Bung Karno, Silakan duduk. Jadi bagaimana keputusannya, Bu? Masih sama seperti kemarin. Kami belum bisa melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Ya sudah Bung, kami. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Khairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam, yaitu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta, karena mereka menolak pemuda. Seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis, para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Bung. Ada apa ini? Silakan duduk dulu. Kalian ini kenapa mendatangiku malam-malam? Maaf mengganggu malam-malam, tapi ini sangat penting. Anda harus ikut kami. Kemana? Jangan banyak bicara, ikut saja sekarang. Kemudian Bung Karno dan keluarganya pun pergi bersama dengan Wikana dan Darwis ke tempat yang telah mereka rencanakan. Kita sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi beliau tetap ada pendiriannya dengan tidak mempercayai itu kekalahan Jepang. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang? Ya, kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul terhadap pasukan Jepang di Jakarta. Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih tidak meyakini berita kekalahan Jepang. Mungkin apabila kita mempunyai bukti tentang kebenaran itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan percaya dan mau memerdekakan Indonesia. Kalau begitu, aku menugaskanmu Ahmad Subarjo untuk mencari informasi itu. Baik, laksanakan. Pada tanggal 16 Agustus, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerang Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba ada kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemana perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Aku yakin pasti Wikana mengetahui keberadaan Bung Soekarno dan Hatta. Kemudian dia pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Setibanya di rumah Laksamana Maeda, Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar berita tentang Jepang menyerah? Ya, benar. Mereka menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Setelah Ahmad mendengar pernyataan dari Laksamana, ia langsung pergi ke kantor di Jalan Perapatan Gambir, nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Wikana, apa kamu tahu di mana Soekarno Hatta disembunyikan? Tidak. langsung melanjutkan pekerjaannya. Kemudian Wikana bertemu Yusuf Konto dan Pandu Kartawiragura. Bagaimana keadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Masih tidak mau percaya tentang berita kekalahan Jepang. Tiba-tiba datang Ahmad Subarjo. Kalian harus yakin pada saya, kemerdekaan Indonesia akan terlaksana. Saya sudah mempunyai bukti-bukti bahwa kekalahan Jepang, bahwa Soekarno-Hatta sekarang. Tidak, kami tidak mau rencana yang sudah direncanakan gagal. Coba kalian pikir,
Soekarno-Hatta tidak mau memerdekakan Indonesia karena tidak mau percaya berita kekalahan Jepang. Padahal sudah mempunyai bukti yang jelas tentang berita tersebut. Baiklah, Soekarno dan Hatta kami bawa ke Rengas Dengklok. Subarjo segera menuju Rengas Dengklok. Ia berhasil meyakini para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan sebelum tengah hari keesokan hari atau pada 17 Agustus. Para pemuda setuju Soekarno-Hatta dibawa ke Jakarta dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam tanggal 16 Agustus. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang rumusan kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, kita buat teks proklamasi. Bagaimana kalau kalimat pertama adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat kedua adalah hal-hal yang mengenai tentang pemilihan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan tempo waktu sesingkat-singkatnya. Bagaimana? Oke. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta serta ditulis oleh Soekarno. Lalu Soekarno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerakan nasional yang hadir. Kemudian, Soekarno meminta Syayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Baiklah, setelah semua orang telah menyepakati rumusan teksnya, saya akan meminta Syayuti Melik untuk mengetiknya. Baik, saya akan mengetiknya. Setelah teks proklamasi selesai diketik, Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir. Usul tersebut juga mendapat dukungan dari Hatta. Sebaiknya teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir di sini. Ya, saya setuju. Tetapi para pemuda menolak usul tersebut. Tidak, saya tidak setuju. Saya memberi usul sebaiknya teks proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia karena Soekarno dan Hatta dikenal sebagai pemimpin bangsa dan disegani oleh rakyat. Setuju? Baik, kami setuju. Ternyata semua yang hadir setuju. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi, yang autentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan di tempat kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan di lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Mulai dilakukan Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Wilopo, tolong persiapan dan pengeras suara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya akan menyiapkannya. Sedangkan Suhut menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan yang diberi tali. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati telah dipersiapkan. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Soekarno. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja. Saudara-saudaraku sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun lomba aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya, ada turunnya, tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya.
Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, kita tetap mengusung tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, yang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawarah itu telah selesai. Serta berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.